Memutar cuan bisnis agar lebih hemat, bisnis aja di rumah. Ini yang dilakukan Nitya Wityasmoro tanpa harus mengeluarkan modal besar karena sewa tempat. Bisnis nasi juga bisa dimulai dari rumah kapanpun. Apa yang dilakukan startup atau perintis bisnis makanan dan apa pula yang jangan dilakukan saudara alias harus dihindari supaya tidak rugi gitu ya. Kita langsung bergabung via sambungan Skype dengan co-founder Nasi Sumsum Ibu Nitya Wityasmoro. Mbak Nitya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, ini kita mau bahas soal bisnis makanan dari rumah. Sebenarnya secuan apa sih di bisnis ini? Karena setahu saya ini kelebihannya adalah dia itu kebutuhan primer, pasarnya juga luas kan? Betul. Untuk makanan nasi dan bisa dibilang comfort food dan rumahan, menurut saya itu bisa menjadi peluang usaha yang baik. Kenapa? Karena dengan usaha rumahan itu bisa dibilang awalnya minim modal. Karena kita memanfaatkan yang sudah ada, dapur sudah ada, lalu tidak perlu sewa tempat. Untuk tenaga kerja sendiri kita juga bisa terjun langsung dan memanfaatkan, melibatkan keluarga atau ART yang ada di rumah. Jadi minim modal awal. Minim modal awal pun soal modal marketingnya minim ya. Waktu itu jualannya dari media sosial ya kalau saya nggak salah. Betul. Awalnya dari media sosial, dan media sosial itu kalau kita misalnya merasa untuk bikin dedicated Instagram baru untuk produk kita belum berani karena apakah nanti dapat followers atau enggak gitu. Kita bisa mulai pasarkan ke orang-orang terdekat misalnya dari Instagram kita sendiri yang mungkin followersnya hanya teman-teman baik kita. Tapi dari kita memulai, kita bisa dapatkan feedback yang bisa membangun kepercayaan diri kita, membangun produk kita juga. Dan dari situ, apabila orang terdekat kita suka, mereka biasanya akan bantu promote itu tanpa diminta. Karena mereka genuinely suka gitu. Marketing loyalitas karena suka rasa gitu ya. Nah, Betul. ini Mbak Nitya, ini kan ada beberapa pointers yang mau kita bahas. Resep bisnis racikan nasi sumsum Ibu Nia ini pertama katanya ada unsur keasliannya. Nah, ini bisa dijelasin maksudnya gimana? Jadi nasi sumsum kukus ini adalah makanan yang biasa dimasak oleh mama saya dari saya dan adik-adik saya masih kecil. Jadi ini bisa dibilang comfort food keluarga kami. Walaupun ini sudah dari kecil kami makan, baru-baru saja sekitar pertengahan tahun lalu. Awalnya dari iseng karena kebetulan memang saya kan suka kuliner, saya suka makan dan saya suka posting makanan saya. Saya iseng posting. Dan di situ tanya, siapa yang mau coba. Ternyata tanggapannya cukup baik dan dari situ berkembang. Cukup ini ya, positif sambutan pasarnya ya. Oke. Betul. Kalau kita ke skema yang lain misalnya pre-order, kenapa harus PO gitu? Kenapa harus sistem PO? Kalau dengan sistem pre-order menurut saya untuk bisnis usaha rumahan, apalagi yang baru mulai, membantu meminimalisir inventory karena kita kita procure itu sesuai dengan kebutuhan pesanan kita. Jadi inventory-nya tidak terlalu banyak. Selain itu secara cash flow, secara working capital juga nggak terlalu berat. Kalau misalnya usaha kita mungkin sudah besar, kita sudah punya banyak modal yang disisihkan untuk terus diputarkan untuk kebutuhan usahanya. Tapi ketika kita baru mulai, kalau kita procure misalnya terlalu banyak, nanti takutnya eksesnya besar atau modal kita besar di awal. Dari awal juga harus pakai sistem PO atau gimana? Kan orang harus tahu rasa juga kan, karena ini tuh makanan gitu. Betul. Kalau untuk dengan sistem pre-order itu, jadi sih biasanya mungkin itu baiknya juga kenapa kita pasarkan awal dari orang-orang terdekat. Jadi kita sudah dapat feedback awal penerimaan market seperti apa sih? Memanfaatkan orang dekat sebagai marketing kita ya secara gratis. Ya, marketing dan juga dapat genuine constructive feedback sih. Oke, bahan baku langganan ini juga penting nih. Cara untuk mendapatkan bahan baku langganan yang tepat gitulah supaya dapur kita ngebulnya lebih maksimal gimana? Jadi dengan kayak sumsum dan lain-lain kan agak susah tuh ya. Jadi dengan kalau kita punya bahan baku langganan, supplier yang trusted, jadi dari situ kita bisa berusaha mempertahankan cita rasa, kualitas, karena mungkin kadang-kadang kalau usaha rumahan ada yang bilang, mungkin nggak gampang nih kita mempertahankan rasa atau konsistensinya. Nah, dengan kita punya trusted supplier,
itu bisa kita mitigasi. Dan selain itu dengan kita punya supplier yang trusted, semoga dengan kita maju juga semua yang ada di supply chain kita itu juga bisa dibilang menikmati. Jadi kayak sejahtera sama-sama. Oke, nah kalau makanan itu, bisnis makanan kita tahu kan kunci utamanya itu rasanya harus enak gitu ya, Mbak Iya, Nitya. betul. Nah tapi selain itu faktor paling penting, orang nggak akan tahu itu enak kalau jangkauan pasarnya tidak maksimal gitu misalnya. Nah apa aja yang bisa jadi fokus dan untuk kita memecahkan perkara itu? Untuk supaya orang bisa mencoba dulu ya. Mm, 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 mm. Mungkin itu bisa bisa di bisa dimulai. Kita bisa juga mengirimkan misalnya seperti tester atau untuk mencoba ke orang-orang yang juga kita kenal, tapi dengan jangkauan pasar yang mungkin secara lokasi sedikit berjauhan dengan kita. Lalu kalau kita memasarkan ke orang yang tepat, betul. Nanti biasanya ada orang-orang yang dibilang, oh saya percaya lidahnya nih, bisa dibilang begitu. Jadi mungkin orang lain di sekitar dia tidak mencoba langsung terlebih dahulu, tapi dengan mendengarkan orang yang dia percaya, dia berani mencoba. Oke, baik Mbak Nitya, lantas apa yang harus dilakukan dan harus dihindari dalam berbisnis makanan? Jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan nanti Mbak Nitya, tetap di Kompas Bisnis Saudara.